Sekarang kita masuk pada bab malu. Lihat jamaah. Rasa malu ini sekarang sudah tipis sekali. Apalagi semenjak munculnya medsos. Semenjak munculnya apa? Medsos. Apalagi semenjak orang-orang itu semuanya terobsesi pengen cepet viral, pengen terkenal, pengen dapat komen, pengen dapat like, pengen dapat ini, itu, segala macam. Akhirnya mereka kehilangan rasa malunya, bahkan sampai mempermalukan diri sendiri dengan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Dan yang kita khawatirkan adalah saudari kita perempuan muslimah. Itu kesian, kudu dijogo. Datang ke rekreasi, keluar kota, nanti di depan ikon kota tersebut, itu foto dengan gaya yang macam-macam. Mek sekedar foto masih mending. Ingat ya, kalimat masih mending. Bukan berarti kalimat ini menunjukkan Anda silahkan melakukan itu. Ya enggak. Terutama perempuan ini. Tapi terkadang sampai apa? Joget-joget TikTok. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka rasa malu ini jamaah perlu sekali untuk kita apa? Untuk kita tanamkan. Kepada siapa? Nomor satu untuk diri kita pribadi. Jangan sampai kehilangan rasa malu. Nomor dua, kepada keluarga inti kita. Kepada anak dan istri kita. Kemudian kepada lingkungan dan semakin besar semakin besar. Kita baca hadis yang pertama mengenai rasa malu. Disebutkan haddatsana Abu Mas'udin, bukan Ibnu Mas'ud ini ya. Ini Abu Mas'ud. Haddatsana Abu Mas'ud telah menceritakan kepada kami seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud. Uqbata qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati, dalam riwayat yang lain al-ula, idza ma tastahi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya yang pertama kali diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian. Jadi setiap para nabi dan para rasul semuanya kalimat pertama yang diketahui oleh umat dari mereka itu satu kalimat. Apa kalimatnya? Idza ma tastahi fasna' ma syi't. Kalau kamu tidak malu, lakukan sesukamu. Itu yang pertama kali para nabi ucapkan kepada para umatnya. Kalau sudah tidak punya malu, lakukan sesukamu. Nah ini berarti rasa malu itu benteng terakhir ini. Lek wis gak duwe izin, ya wis mau apa lagi? Mau ngomong sama orang gak punya malu. Dan sekarang yang semacam ini yo mengerikan dan memalukan. Konangan ngerampok uangnya rakyat, keluar dari kantor KPK itu dengan bangganya. Loh, Anda ini rampok, Anda ini maling, Anda ini pencuri uangnya rakyat. Buka nggak di Google? Jadi uang Indonesia ini mulai zaman reformasi, sampai yang sekarang ini, itu yang dikorupsi itu mendekati angka 1.000 triliun. Mendekati angka berapa? 1.000 T. Kemudian sama yang bikin tulisan itu dibikin deskripsi, gambaran. Kalau 1.000 T itu tidak dikorupsi, itu masyarakat Indonesia semuanya se-Indonesia bisa dapat gaji per bulan 3,5 juta tanpa kerja. Saulan digaji berapa? 3,5 juta gak pakai kerja. Terus bisa membangun jembatan Jawa Sumatera. Bayangin Jawa Sumatera itu bisa dibangun. Kemudian bisa bikin stadion semacam Gelora Bung Karno Jakarta. Itu bisa bikin 300 di semua
provinsi dan kabupaten yang ada itu bisa bikin jadi subhanallah. Dan qadarullahnya ini yo dibilang qadarullah yo ndak sepiro pas, tapi tetap yo semua itu tidak terlepas dari kehendak dan takdirnya siapa? Allah. Itu pelakunya, Pak, ndak ada malunya sama sekali. Ndak ada malunya. Bahkan setelah selesai proses hukumnya, yo macung maneh. Dan lucunya, yo ono sing milih maneh. Dan repotnya yang milih yo ini yang datang pengajian ini. Iya apa enggak? Ngaku. Karuan ngaku tobat insya Allah beres. Iya timbang nambahi dosa wis nerimo gak ngaku itu loh, tambah dosa gede itu ya. Nah maka Rasulullah mengingatkan perkara yang pertama kali diucapkan oleh para nabi yang diketahui oleh umat mereka yang pertama kali apa? Kalau tidak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Kalau tidak punya rasa malu apa remnya sudah? Tidak ada rem, sakarepmu. Anda mau telanjang di pinggir jalan, Anda mau teriak-teriak di pinggir jalan, Anda mau melakukan kemaksiatan di depan orang lain, ketahuan tidak ada, ya sudah kalau tidak punya rasa malu, lakukan sesukamu. Dalam hadis ini minimal ada 2 faedah. Faedah yang pertama, bagaimana di dalam hadis ini mengajarkan di dalam agama Islam rasa malu itu perkara yang besar. Rasa malu itu apa? Perkara yang besar. Sampai Nabi Muhammad itu malu kepada para sahabat. Ketika para sahabat diundang makan ke rumahnya Nabi, makannya selesai, sahabat tidak kunjung pulang. Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, itu mengganggu Nabi. Kalau selesai dari makanmu, ndang cepet toh, mulai. Sementara Nabi tidak berani ngomong karena apa? Malu kepada kalian. Lihat, sekelas Nabi memiliki rasa malu. Dan malu yang paling hebat dari Nabi Muhammad itu malu kepada Allah ketika mendapatkan nikmat dijamin surga dan mendapatkan nikmat diselamatkan dari neraka, malu kalau tidak ibadah. Ayo kita punya rasa malu tidak ibadah? Bukan malu kelihatan manusia loh ya, kita ini malunya masih kelas malu konangan menungso ini malu di hadapan Allah. Itulah kata Imam Nawawi, ibadah dengan level paling tinggi. Yaitu panjenengan sholat, panjenengan poso, panjenengan tahajud, panjenengan baca Quran. Karena kalau tidak melakukan itu, Anda merasa malu kepada Allah karena telah diberi nikmat kok tidak mengabdi kepada Allah. Subhanallah. Nah itu nomor 1, bagaimana agama Islam adalah agama yang sangat mengagungkan rasa malu. Tapi ingat, malu pada tempatnya. Nah sekarang lucu. Ini zaman dulu sekali. Kami waktu masih di Lipia dulu, itu kalau berangkat belum ada Transjakarta, busway itu belum ada. Itu naik Mayasari Bakti P4. Nomornya P4 itu arahnya ke daerah Buncit Raya. Sudah banyak di antara teman-teman itu yang ketika masuk di bis, itu kan bis besar dan kalau pagi mesti penuh karena nganter ke daerah kota, perkantoran, penuh sudah. Kemudian salah seorang teman kami itu sambil berdiri buka Al-Qur'annya sambil ngaji. Dan itu terulang beberapa hari. Sampai suatu hari dia gemes, ngerti gemes? Merasa apa? Gemes itu apa ya? Gregetan gitu loh. Tanya sama teman-teman yang lain, kalian kan bawa Quran. Kenapa berdiri di bis? Kenapa kalian duduk di bis? Kenapa Qurannya tidak kalian buka? Salah satu teman tuh nyeletuk, bilangnya apa? Malu. Loh, iki ibadah kok malah malu. Yang ndak ngaji ndak malu. Masuk antum ngaji malah malu, kan ya lucu sekarang. Kan repot, ini ibadah. Coba antum naik kereta
Ojo kereta lah ya, kereta terlalu nyaman sekarang. Naik bis, kemudian buka Quran, ya malu sih, nggak iso ngaji ya, geladak-geladuk. Ini malunya malu beda kalau ini ya. Konangan lek ngaji nih, gradul-gradul ini. Misalkan tuh buka Quran gitu, malu apa enggak? Nah Rio, coba di kafe antum itu. Yang lainnya musik, antum pasang murotal. Ayo. Kalau ini kendalanya saya rasa bukan malu. Jamaah buyar kira-kira. Ya, yang lain musik, antum murotal. Kemudian di pasar-pasar kita, kan rata-rata musik yang disetel apa? Ya dangdut, ya koplo. Coba sekali-sekali, yang lain masang musik, antum pasang apa? Murotal. Yo kalaupun tidak bisa tiap hari, milihlah hari-hari tertentu. Misalkan Jumat, menjelang waktu sholat. Tujuannya apa? Mengingatkan orang lain. Nah, kalau melakukan kebaikan malah malu, itu malu yang tercela. Malu yang apa? Tercela. Nah, itu yang pertama, bagaimana Islam ini sangat mengagungkan apa? Rasa malu. Faedah yang kedua, dalam hadis ini ada yang namanya ikhbariyah. Apa ikhbariyah itu? Kabar, memberi berita. Apa beritanya? Ini sesuai dengan teks hadisnya. Kalau tidak malu, lakukan sesukamu. Berarti apa? Berarti orang itu ketika kehilangan rasa malunya, maka dia akan melakukan semaunya. Sebaliknya, kalau orang sudah perbuatannya sakarepe dewe, itu orang yang sudah tidak punya rasa malu. Kalau tidak punya rasa malu, dalam hadis yang berikutnya akan kita baca, sudah tidak punya iman. Sudah apa? Tidak punya iman. Kenapa? Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu bagian dari iman. Gak izin. Nipu gak izin. Kemudian menampakkan kemaksiatan tidak malu. Dengar adzan tidak segera ke masjid, yo santai-santai saja, tidak merasa malu. Maka pertahankan kalau masih kroso ndek njero ati, Pak. Dengar adzan, panjenengan longgoh kroso segen. Kroso segen itu merasa apa? Kok sungkan, krungu adzan kok longgoh. Wah, itu sifat bagus itu. Bagus itu. Ustadz, berarti penggeraknya bukan rasa takut kepada Allah, tapi malu kepada manusia. Karuan timbang gak belas. Karuan timbang gak belas. Nah sekarang yang kita hadapi masyarakat, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua. Allahumma amin. Itu apa? Kita jalan berangkat ke masjid pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah. Ngelewati orang megang gitar, cangkruan, mbek rokokan. Kita yang lewat, yang malu. Bukan mereka yang gitaran yang malu. Nah maka di sini loh Pak, sentuhan dakwah itu perlu diberi. Tapi ingat, dakwah itu tidak bisa dibohongi. Kalau dakwah itu keluarnya dari hati, akan sampai dan masuk ke dalam hati. Ketika Anda mendakwai mereka, tidak ada perasaan merasa lebih hebat, tidak ada perasaan merendahkan mereka, tidak ada perasaan seakan-akan mereka ini orang yang jahat. Terus Anda ajak ngobrol, senyum, ramah. Ayo nang masjid sih yuk, engkau mari ngono lanjut mana ramah salah. Yang penting sholat dulu. Lah ini kan keren. Sayangnya kita ini wis apatis, ngerti apatis. Sing penting kudu aku, kudu bojoku, kudu anakku sakarepe. Ndak ada perasaan ingin mengingatkan orang lain, ndak ada sudah. Memang kita sendiri sekarang mengingatkan orang itu antara dua. Lek gak malu yo takut. Anak-anakku kok sampai sing rame. Nah, kadang-kadang orang mabuk diiling nih. Tuku bir duit-duitku kok sampean sing repot. Maka ada ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah zaman dulu gitu. Dia bilang apa? Yang zina elu, yang judi elu, yang ngerampok elu, yang mabok elu. Tapi kalau Allah murka, Allah kirimkan azab yang mampus kita semua katanya. Maka hati-hati. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Takutlah kepada suatu bencana yang Allah timpakan bukan hanya kepada orang zalim saja. Kabeh kena. Kenapa orang yang baik juga kena? Karena orang yang baik mendiamkan kemaksiatan. Nggih napa nggih? Nah, sekarang ya apa? Di tempat kita ada nggak orang jualan miras yang kedainya dipakai pacaran laki perempuan yang tidak jelas, yang kemudian di kedainya itu ketahuan ada judi, walaupun lah cuma mungkin mereka ngomong ala mek judi 2000-an loh, apa bahasa lintrik apa, lintrik ya, jangan pura-pura tidak tahu loh ini. Iya kan, yang cuma 2000 bahkan kadang-kadang 1000. Tapi itu judi atau bukan? Ya kalau enggak diingatkan Pak, ya bahaya ini. Kenapa? Khawatir. Nah maka kami sempat ngobrol tadi dengan beberapa orang. Tapi enggak pantas lah saya sampaikan kalau live gini, enggak pantas. Nanti kalau enggak live saya sampaikan. Karena memang sudah terlalu parah. Terlalu parah. Jadi kita ini wong sing sik rodo apik ngene iki kudu kompak. Tujuannya apa? Supaya mereka-mereka yang bermaksiat itu yang ngerasa rodok sungkan. Sekarang gak ono sungkane belas. Maka faedah yang kedua apa? Orang kalau sudah tidak punya rasa malu, pasti dia akan melakukan sesuka yang dia mau. Maka pelihara rasa apa? Rasa malu. Hadis yang kedua. Pada hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu cabangnya 60 sekian cabang. Jadi iman itu bukan cuma satu, Pak. Iman itu cabangnya banyak. Dalam riwayat yang lain 70 sekian. Jadi ada yang 60 sekian dalam satu riwayat. Ada dalam riwayat yang lain berapa? 70 sekian. Afdaluha la ilaha illallah. Cabangnya keimanan yang paling hebat itu ucapan la ilaha illallah. Maka saya salut sama teman-teman Jama'atut Tabligh itu. Terlepas pro kontra di dalam amaliyah mereka ya. Tapi kita harus objektif. Yang apik yuk kita bilang apik. Itu menjelang adzan maghrib. Mereka keliling di masjid yang ketempatan itu. Misalkan Jamaah Tabligh duduk di masjid Ar-Rahmah Pasar Stono Betek. Nanti kira-kira jam 4:30 sore itu mereka kirim rombongan keliling ke rumah-rumah di sekitar masjid. Yang mereka tahu penghuninya muslim. Diketuk rumahnya tok, tok, tok. Assalamualaikum, nanti orangnya keluar, waalaikumsalam, langsung salaman Pak, kula niki tamu, niki nginep ten masjid Ar-Rahmah Stono Bedek, kula lan panjenengan diikat dengan satu kalimat yang sama Pak, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka saya punya kewajiban menasehati panjenengan, panjenengan punya kewajiban untuk menasehati saya. Monggo Pak, mangke sholat maghrib jamaah, sak mantune sholat maghrib enten tausiyah. Angkat tangan yang pernah melakukan itu. Nah, 1. Mana lagi? 2. Mana lagi? Coba, kafe. Sudah Ar-Rahmah adzan, Rio keliling. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini sudah adzan, bagaimana kita terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Saya ingetin panjenengan, Allah nomor 1, nanti kalian dinomor satukan oleh Allah. Tokonya tutup sementara. Berani? Insya Allah ngahingi, insya Allah. Orang insya Allah itu 90% fix. Ini insya Allah 90% gak. 10% ini serahkan kepada takdirnya Allah. Nah, ya bukan cuma di sini, yang di pasar juga gitu. Semua. Nah, ya termasuk saya juga. Jadi rotok ingai-ingi loh ya. Gak kenal, gak apa moro-moro. Assalamualaikum. Saya tinggal. Jadi sing dikenali Pak. Lah apa urusanku? Masya Allah. Nah, ini loh Pak, beratnya itu. Tapi kalau sampai sukses, wah luar biasa. Bi an yahdiyallahu bika rajulan wahidan
khairun laka min humurin na'am. Kalau ada satu orang Allah titipkan hidayah ke dalam hatinya karena dakwahmu, karena tersentuh oleh ucapanmu, itu lebih bagus dibanding engkau mendapatkan harta terbaik di dunia. Masya Allah. Nah maka ucapan tertinggi atau yang paling afdal dari cabang iman tadi, ucapan apa? La ilaha illallah. Saya mau tanya, kenapa la ilaha illallah merupakan cabang terafdal dari 70 sekian cabangnya iman? Kenapa la ilaha illallah yang paling utama? Kenapa? Kenapa? Itu kalimat iman kepada Allah, betul. Kemudian kalimat tauhid, betul. Yang paling utama apa? La ilaha illallah adalah kunci pembuka pintu surga. Itu kenapa dibilang yang paling afdol. Kenapa dibilang yang paling afdol? Karena orang setelah mengucapkan itu haram diganggu darahnya, diganggu hartanya, diganggu kehormatannya. Sekarang hilang semua itu. Podo-podo la ilaha illallah tapi saling menghujat. Padahal Allah mengharamkan darahnya, hartanya dan kehormatannya dengan dalih apa? Menunjukkan kebenaran. Oh, menunjukkan kebenaran ada caranya, bukan dengan menghina, mencaci, memaki. Ini loh, setane keplok-keplok kalau kita umat Islam itu saling mencaci. Jadi iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Maka boleh Pak kalimat ini dipakai untuk wirid harian, boleh. Di mobil la ilaha illallah. Karena ini kalimat istighfar tertinggi, kalimat zikir tertinggi, kalimat yang paling mendatangkan ridho dari Allah. Sampai musuhnya Islam mau disikat pakai pedangnya Usamah bin Zaid, mau disikat, hampir dia cepat-cepat mengucapkan apa? La ilaha illallah. Sama Usamah diteruskan, tung kadung obah pedang ya. Setelah kejadian itu oleh sahabat yang lain dilaporkan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad murka. Terus Nabi Muhammad tanya, aqatalta rajulan qala la ilaha illallah? Kamu kok berani membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah? Padahal perangmu ini untuk supaya mereka mengucapkan itu. Loh sudah mengucapkan kok tetap diperangi. Lah kita ini sekarang coba podo-podo la ilaha illallahnya saling perang. Apa kata Usamah? Yaquluha makhafatas saif ya Rasul. Yo kita kan yo ndak bodoh-bodoh amat lah. Dia ngomong begitu itu siasat. Karena pedangnya lepas, orangnya terjatuh, dia khawatir saya bunuh. Akhirnya dia dengan terpaksa mengucapkan la ilaha illallah. Ngomong itu hanya karena takut pedang. Apa kata Nabi Muhammad? Ama syaqaqta qalbah? Kenapa enggak kamu buka hatinya sekalian biar kamu tahu dia ngomongnya ikhlas atau karena takut pedang? Kenapa enggak kamu bongkar sekalian hatinya dia? Itu menunjukkan apa jamaah? Hebatnya kalimat la ilaha illallah. Dan menunjukkan pula untuk kita menghukumi orang cukup dengan zahirnya. Cukup dengan apa? Zahirnya. Batin urusannya siapa? Jadi tidak ada kalimat kamu tidak ikhlas. Loh itu kok endi? Tahu dari mana? Kamu riak ya? Loh. Kok hebat sekali. Jangankan kita, malaikat lo tidak tahu. Ikhlas itu malaikat tidak tahu. Buktinya apa? Ada orang-orang yang tercatat dengan amalannya yang baik. Di hadapan Allah, Allah yang nyoret. Tapi tercatat di catatannya malaikat. Baru Allah sampaikan subhanahu wa ta'ala. Kamu melakukan ini bukan untukku. Yaitu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan iman yang paling rendah. Yang paling tinggi apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Imatatul adha anit tariq. Menyingkirkan gangguan, duri, kerikil, kulit pisang, kotoran dari
jalan. Itu yang paling rendah. Ojo khawatir Pak. Yang paling rendah saja bisa bikin orang masuk surga. Yang paling rendah saja menghindarkan apa? Gangguan dari jalan itu bisa bikin orang masuk surga. Tahu kan hadisnya kan? Ada seorang laki-laki lewat di suatu jalan, fawajada fihi husna syaukin. Ketika dia jalan ketemu ada ranting pohon terjatuh yang rantingnya penuh dengan duri. Apa yang dilakukan? Diambil, dibuang supaya tidak mengganggu jalan. Apa yang terjadi? Allah terima kasih kepadanya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Bayangin, amal kecil, iman yang paling rendah. Itu loh wong Islam itu Pak. Jadi Islam itu bukan hanya urusan simbol. Simbol itu apa? Kopiah, gamis, sarung, apa lagi? Jenggot. Nyindir Anda. Mentang-mentang tidak punya jenggot Anda. Ya boleh lah ya, mungkin jenggot atau yang lain lah. Surban semuanya. Tapi Islam itu apa? Amalan. Islam itu apa? Amalan. Islam itu agama amal. Agama apa? Amal. Maka kemarin kami sampaikan waktu acara The Show itu. Jadi salah satu perbedaan antara kalimat mahabbah dengan kalimat mawaddah. Mahabbah itu kan kalimat cinta. Mahabbah. Mahabbatullah, mahabbatun nabi. Kalimat mahabbah itu lebih kepada sifat. Tapi kalimat mawaddah itu kan untuk rumah tangga kan. Mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah warahmah. Kalimat mawaddah itu lebih terkesan apa? Perbuatan. Lebih terkesan apa? Perbuatan. Itulah sesama orang beriman. Antum buka dalam surat Maryam. Itu kalimatnya bukan sekedar mahabbah. Tapi apa? Mawaddah. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang iman dan amal soleh, Allah akan berikan untuk mereka mawaddah. Mawaddah itu apa? Cinta yang itu berujung pada perbuatan. Sandale koncone hilang, digolek nih, gak malah disingit nih. Iya. Temennya, anaknya mau berangkat pondok, ndak ada mobil. Kalau pakai travel terlalu mahal, sementara mobil Anda di rumah tidak terlalu penting untuk dipakai, pinjamkan. Nyo, silien. Iki bensinnya wis tak kebei, ra usah kuatir, ra usah diisi maneh. Coba. Terus temennya mau mantu, datang ke rumahnya, bawain apa? Ya terserah apa yang Anda punya. Bawain beras, bawain gula. Kalau perlu bawain uang. Nah itulah Islam, perbuatan Pak. Nah dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan ketahuilah kata Nabi Muhammad, rasa malu adalah salah satu di antara cabang keimanan. Rasa malu apa? Salah satu di antara cabang keimanan. Nah, faedah dari hadis ini ada 3. Nomor 1, iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan yang ketiga, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ternyata rasa malu adalah bagian dari iman. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan bangunannya sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan
batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon. Kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double. Barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.